Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL 608, tim A akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu konten kreatif seputar Polibatam untuk akun Instagram @polibatamofficial. Untuk anggotanya, yang pertama terdiri dari saya sendiri, yaitu sebagai ketua Sonya Aliada Putri, ada Imam Maulana, Aditya Ihatamadena, Olivia Veroka Putri, dan Suci Wulandari. Berikut merupakan beberapa daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada judul dan deskripsi proyek hingga penutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Suci Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul dan deskripsi proyek. Untuk judul sendiri yaitu konten kreatif seputar Polibatam untuk akun @polibatamofficial. Untuk deskripsinya sendiri, proyek ini bertujuan untuk menghasilkan konten kreatif pada akun Instagram @polibatamofficial dengan menyajikan 5 konten video Instagram Reels untuk menjelaskan fasilitas yang masih banyak belum diketahui oleh calon mahasiswa maupun mahasiswa aktif Polibatam. Konten ini menggunakan pendekatan storytelling, teknik sinematografi, dan emotional hook, serta menggunakan metode design thinking agar konten yang dihasilkan dapat informatif dan komunikatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Olivia. Baik, saya akan membahas bab 1. Proyek ini dilatar belakangi oleh pentingnya Instagram Reels untuk branding pada akun @polibatamofficial. Masalahnya yaitu tingginya frekuensi unggahan membuat konten fasilitas kampus cepat tertimbun dan kehilangan visibilitas yang diperuntukkan untuk calon mahasiswa. Sebagai solusi, kami mengoptimalkan fitur Reels dengan pendekatan storytelling. Fokus utamanya ada 5 konten, yaitu fasilitas perpustakaan, fasilitas disabilitas, tempat nugas, ruang lab step jurusan, dan tour lab modern VR, yang bertujuan untuk memberikan informasi pada calon mahasiswa baru dan meningkatkan engagement dan memperkuat branding digital Polibatam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian proyek ini kami kerucutkan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan konten kreatif untuk meningkatkan engagement. Yang kedua yaitu menyajikan informasi fasilitas kampus dengan komunikatif dan sesuai dengan perkembangan tren media sosial. Yang ketiga yaitu menerapkan prinsip multimedia mulai dari sinematografi, desain visual, hingga storytelling dalam produksinya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2 manfaat, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu sebagai kontribusi keilmuan dan referensi strategi konten institusi. Secara praktis yaitu peningkatan kualitas pada akun Polibatam Official dan sebagai portofolio profesional tim kami. Yang terakhir yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada proyek ini yaitu format Instagram Reels vertikal dengan rasio 9:16 yang berdurasi maksimal 90 detik. Dan jenis video ini yaitu short form video yang bersifat promosi dan informatif. Kemudian terbatas pada indikator engagement yang seperti views, likes, komen, dan share. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka, yang dimana terdapat beberapa referensi jurnal yang relevan dengan proyek kami. Yang pertama adalah dari Ardani dan Haranap di tahun 2024 dengan hasil penelitian yaitu strategi konten kreatif terutama penggunaan visual yang menarik dan konsep inovatif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan engagement audience. Yang kedua adalah dari Julius dan Putra pada tahun 2021 dengan hasil penelitian yaitu penerapan metode design thinking yang mampu menghasilkan media komunikasi yang lebih terencana, objektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan audiens. Selanjutnya, pada landasan teori, proyek ini difokuskan dalam perancangan konten kreatif pada akun Polibatam Official, yang dimana Instagram ini dipilih karena karakteristiknya yang berbasis visual tinggi. Hal ini sangat efektif untuk menarik perhatian generasi muda,
dan meningkatkan engagement audience. Selanjutnya, terdapat 4 pilar dari konsep utama dalam proses perancangan konten kreatif untuk akun Instagram @polibatamofficial. Yang pertama adalah konten video media sosial, yang kedua adalah sinematografi dan emotional hook, yang ketiga adalah persepsi visual, dan yang keempat adalah fasilitas Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, dalam kerangka konseptual ini bertujuan untuk sebagai gambaran utama dari alur perancangan proyek kami, yang dimana pencapaian terakhir kami adalah untuk branding institusi, yaitu untuk akun Polibatam Instagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adit. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan bab 3 metodologi, dimulai dari metode penelitian. Untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah design thinking yang terdiri dari 5 tahapan: empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Kami memilih metode ini karena membantu kami dalam mengembangkan solusi yang berdasarkan dari kebutuhan klien, yaitu mengidentifikasi masalah sampai mengevaluasi hasil konten. Baik, selanjutnya. Untuk metode perancangan, itu dimulai dari melakukan observasi dan wawancara pada tahapan empathize, selanjutnya mengidentifikasi masalah pada tahapan define, melakukan brainstorming, menentukan konsep pada tahap ideate. Setelah konsep ditentukan, kami membuat naskah, storyboard, melakukan produksi hingga editing dan menghasilkan 5 hasil konten pada tahap prototype, dan akhirnya melakukan publikasi dan melakukan evaluasi hasil akhir konten pada tahap tes. Baik, selanjutnya. Untuk metode pengumpulan data, kami memiliki 4 metode, yaitu mengobservasi konten Instagram Poli Batam, melakukan wawancara dengan Humas Poli Batam, menyebarkan kuesioner skala Likert dalam mengevaluasi hasil konten, dan juga melakukan dokumentasi pada sesi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam. Baik, masuk ke bab 4, yaitu implementasi, pengujian, dan evaluasi. Pada tahap implementasi, kami menghasilkan 5 konten reels yang diupload pada Instagram akun Polibatam Official, yang berupa konten fasilitas perpustakaan, fasilitas disabilitas, tempat nugas mahasiswa, fasilitas lab jurusan, dan tour lab virtual simulation. Selanjutnya itu pengujian, yang dimana kami melakukan 2 hal. Yang pertama, engagement rate per konten, yang dimana likes tambah komen dibagi view dikali 100% dengan hasil konten pertama dan kedua dengan nilai 4,31% dengan kategori sangat baik, yaitu konten ketiga sampai kelima sekitar 2,69 sampai 3,47% dengan kategori baik. Dan untuk kuesioner dinilai dari 3 aspek, yaitu usability, kualitas, dan kepuasan, dengan total rata-rata 4,6 dari skala 5, yang dimana dengan kriteria sangat baik. Selanjutnya, dari sisi evaluasi produk, seluruh 5 konten dinyatakan layak sebagai konten promosi institusi. Dari sisi kualitas, didukung oleh produksi profesional menggunakan kamera Sony A73 dan A74, kemudian editing menggunakan Adobe Premiere Pro, After Effects, dan CapCut. Dan untuk masukan perbaikan, konten ketiga punya engagement rate terendah, yaitu 2,69%, bukan karena kelemahan konsep, akan tetapi karena adanya pengunggahan ulang terkait revisi. Nah, rekomendasi untuk selanjutnya dilakukan revisi lebih matang sebelum produksi pertama, sehingga tidak kehilangan momentum interaksi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu pertama adalah kesimpulan. Penelitian ini berhasil menghasilkan 5 konten kreatif Instagram Reels dengan menjelaskan fasilitas yang masih banyak belum diketahui oleh calon mahasiswa maupun mahasiswa aktif Poli Batam. Melalui hasil pengujian menunjukkan bahwa konten yang dihasilkan sudah mendapatkan respon yang baik dan berpotensi menjadi media digital yang efektif. Selanjutnya, pada bagian saran, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian dalam periode yang panjang agar memperoleh data interaksi audiens yang lebih lengkap. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dihasilkan konten mengenai fasilitas kampus lainnya agar data dan informasi yang disajikan dapat menyeluruh. Oke, selanjutnya akan saya balikan lagi ke rekan saya, Sonya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.